Sebelumnya kenalin, nama aku Cynthia Abnur Jares dari kelas A2 Prodi Administrasi Niaga semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tasikmalaya. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa itu biaya bahan baku? Atau ada yang tahu apa itu biaya tenaga kerja? Atau ada yang tahu juga apa itu biaya overhead pabrik? Biaya bahan baku atau disebut juga dengan raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan yang dibeli. Unsur harga pokok bahan yang dibeli adalah semua biaya untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap pakai. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode pencatatan bahan baku. 1. Metode fisik atau Physical Inventory Method. Dalam metode ini, hanya tambahan persediaan bahan saja yang dicatat sedang mutasi, berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. 2. Metode mutasi persediaan atau Perpetual Inventory Method. Dalam metode ini, setiap mutasi dicatat dalam kartu persediaan. Metode penilaian bahan baku. 1. Pertama masuk pertama keluar atau FIFO. Metode ini didasarkan anggapan bahwa bahan yang pertama kali dipakai dibebani dengan harga perolehan persatuan dari bahan yang pertama kali masuk ke gudang. Metode rata-rata atau Weighted Average Method. Pada metode ini, dengan pencatatan fisik menghitung rata-rata harga perolehan. 3. Metode terakhir masuk, pertama keluar atau LIFO. Metode ini berdasarkan anggapan bahwa bahan yang pertama kali dipakai atau dibebani dengan harga perolehan persatuan bahan dari yang terakhir masuk. 4. Metode persediaan pasar. Metode ini didasarkan atas anggapan bahwa persediaan minimum atas bahan harus dimiliki perusahaan pada setiap saat agar kegiatan kontinu. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja atau direct labor cost adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Di perusahaan manufaktur, organisasi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, pemasaran, dan juga administrasi. 2. Berdasarkan hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya bahan, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lainnya, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, yaitu biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi terbagi dalam 3 golongan, yang meliputi 1. Biaya overhead pabrik variabel. 2. Biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel, yakni biaya yang berubah tetap tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang, di kurun waktu tertentu, biaya overhead bisa terjadi secara tetap. Contoh, kapasitas teoritis.
adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang terakhir, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau kapasitas harapan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang.